Merangkak ini paling sering disebut. Kenapa sih merangkak ini paling sering disebut? Nah, jadi kalau misalnya anak yang skip merangkak itu gimana, Miss? Saya tahu keresahan, apalagi kalau anak pertama kan biasanya gitu ya, bener gak, yakin gak ya, kayak gitu. Halo, ketemu lagi di YouTube Tante Mobi. Kali ini kita mau ngobrol sama Miss Hana, head therapist dari VG Clinic. Hai Miss Hana, apa kabar? Tante Mobi, baik. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Jadi kan kemarin kita udah bahas ya di kolaborasi Instagramnya VG dan Tante Mobi itu perkembangan anak dari sejak lahir dan perkembangan selanjutnya. Nah, kita mau ngomong nih, banyak banget pertanyaan Miss Hana. Kalau misalnya anakku picky eater gimana Miss? Terus kalau misalnya anakku telat bicara gimana, dan banyak banget pertanyaan berat badan. Nah, sebelum kita masuk membahas ke bagian itu, aku pengen ngebahas dulu dari bawah. Sebenarnya perkembangan bayi itu harusnya bagaimana sih? Yang benar tuh pada tahapan itu tuh apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita mulai dari bawah dulu. Jadi kalau bayi nih baru lahir pertama kali itu harus ngapain di sana? Oke, bayi pertama kali baru lahir ya, baru sampai ke dunia ini gitu. Nah, biasanya yang mau kita tanyakan nih, kalau parents juga datang ke VG, yang adalah kita tanyakan udah tummy time dari kapan? Kayak gitu, karena tummy time itu sebenarnya secepat-cepatnya keluar dari rumah sakit seperti itu. Jadi bayi pertama kali tugasnya adalah ya tummy time. Tummy time-nya di mana sih? Di landasan keras. Tapi landasan keras itu bukan cuma lantai loh Tante Mobi. Landasan keras itu bisa tubuhnya mamahnya, tubuhnya papahnya, atau kalau mau di mat yang tidak menimbulkan jejak gitu. Oke, jadi misalnya ini matras, kalau tangan kita diginiin itu nggak ada bekasnya ya? Ya, benar. Kalau mau banget ya sebenarnya di lantai, tapi dikasih kain. Dikasih kain. Jadi kita harus pastikan nyaman buat bayi, tapi tidak terlalu empuk gitu ya, tapi tetap bersih dan aman untuk bayi. Nah, tummy-tummy itu kan boleh dilakukan sejak lahir ya. Dan bisa juga mungkin kalau belum pulang ke rumah bisa dilakukan di dada ibu ya, atau kayak football hold ya namanya kalau digendong yang di tangan itu. Cuma kalau biasanya kalau baru anak pertama sih belum berani sih. Gendongnya kayak gitu. Nah, oke, setelah tummy time kita masuk ke selanjutnya apa ya? Nah, tummy time itu kan perkembangannya kita bisa lihat dari 0 sampai 4 sampai 6 bulan tuh gitu. Jadi tummy time bukan cuma sehari 2 hari aja nih. Jadi terus-terusan gitu? Yes, setiap benar. hari? Setiap hari yang dilihat adalah kemampuan si kecil. Jadi bukan permasalahan anaknya lemah gitu ya. Memang lemah kan baru keluar. Tapi yang kita lihat adalah kekuatannya, berapa lamanya tiap hari gitu. Jadi dia cuma 30 detik hari ini, it's okay. Yang penting ke depannya ada prosesnya. Makanya dibilang perkembangannya itu 0 sampai 4 sampai 6 bulan. Jadi 0 sampai 4 sampai 6 bulan. Jadi dilakukannya per hari, bisa beberapa kali, sebentar-sebentar aja ya. Jadi kalau mau baru coba tuh 30 detik juga nggak apa-apa ya. Kayak misalnya abis ganti pampers, tengkurapin dulu deh bentar gitu ya. Atau misalnya abis mandi lagi ngandukin gitu kali ya, ditengkurapin dulu sebentar gitu. Jadi nggak harus special tummy time gitu ya, tapi bisa juga sambil gitu. Jadi nggak harus dialokasikan khusus, tapi bisa karena akumulasi yang banyak dari sambil-sambil itu akhirnya banyak terlatihnya gitu ya Miss ya? Iya, dan itu harus dilakukan sepanjang anaknya bangun gitu. Sepanjang anaknya bangun ya, kalau tidur harus terentang ya? Harus terentang, benar. Nah, kalau untuk tahu tummy time-nya, kan kemarin tuh banyak pertanyaan, ini anakku tummy time gitu, tapi udah bener atau belum sih taunya tummy time yang bener sama yang enggak tuh gimana? Jadi awalnya mereka kan memang kepalanya itu tidak bisa menopang ya, bagiannya nggak bisa nopang, jadi plek gitu ke badan ibunya gitu, atau badan ayahnya, mom and dad gitu. Nah, kalau misalnya yang kita lihat itu perkembangan dari dia udah mulai bisa chin up biasanya kayak gitu. Jadi dagunya naik, itu berarti lehernya tuh udah mulai menopang tuh. Terus biasanya chest up gitu. Jadi chest dadanya udah mulai chest up gitu. Dadanya juga udah mulai naik. Biasanya itu juga ditopang sama tangannya. Berarti dia sudah mulai menemukan tuh bagian-bagian tubuhnya. Baru sampai habis itu ke tulang ekornya. Jadi naiknya tuh bener-bener bagus. Bisa tinggi kayak ya. Gitu, bisa tinggi. Nah, itu ke sana.
Nah, itu untuk tummy time. Kita akan ke tahapan perkembangan selanjutnya, yaitu Berguling. berguling. Berguling itu biasanya mulainya umur berapa? Kalau berguling biasanya dimulai umur berapa, ikut-ikutan sama tummy time gitu. Oke. Karena kalau berguling kan tadi udah sampai bawah nih, Iya. penemuannya udah mulai ke hip atau panggul atau pinggul gitu ya. Jadi dia udah mulai ke kiri, ke kanan dulu, kiri kanan, hadap kiri kanan, baru dia bisa membalikkan badan seperti itu. Tapi biasanya rata-rata ya, saya ngomongnya rata-rata. Rata-rata itu di usia 4 sampai 6 bulan tuh perkembangannya, tapi dari 0 sebenarnya yang dikejarnya kayak gitu. Oke, rata-rata 4 sampai 6 bulan bayi ini mulai berguling ya. Berguling itu biasanya kemana duluan? Kayak dari tengkurap ke telentang duluan atau dari telentang ke tengkurap? Oke, biasanya kalau misalnya karena kan anak di tummy time kan ya gitu, di tummy time kan dia menemukan. Nah, itu bagian yang paling ketemu duluan itu bagian belakang. Oke. Entomobi. Jadi biasanya anaknya dari tengkurap Ya, gitu dari ya, tengkurap ke telentang ke kayak gitu. Jadi dari telentang ke tengkurap itu jauh lebih sulit karena bagian tubuh depannya ini harus dilatih. Itu kenapa kalau tummy time anaknya nggak kuat, belum optimal gitu tummy time-nya, nggak apa-apa ditelentangin, tapi tetap diajak main. Dengan dia ngambil mainan di depan dia, itu akan membantu otot-otot yang di depannya juga. Kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ada bayi nih, dia belum bisa dari tengkurap ke telentang, terus tapi dia dari telentang ke tengkurap duluan, itu nggak apa-apa nggak? Ya sebenarnya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti itu kita udah bisa lihat otot mana nih yang optimal duluan. Oke. Jadi yang belumnya kita kejar kayak gitu. Oke, berarti kalau belum bisa berarti harus lebih banyak tummy time Yes, gitu ya. benar. Karena itu biasanya menguatkannya dari tummy time. Jadi kalau misalnya belum bisa berguling, itu solusinya adalah perbanyak tummy time. Benar. Ya, harus diurutin dari bawah lagi. Oke, dan terus kita ke tahapan perkembangan selanjutnya yaitu Habis berguling biasanya kita lihat adalah duduk sendiri. Oke, duduk sendiri. Mm-mm. Duduk sendiri tuh berarti dari anaknya yang misalnya dari tummy posisi time. rata gitu. Dari posisi rata, bener. Terus dia bisa duduk sendiri gitu. Iya, biasanya dia dorong dari tummy time, terus dia dorong Oh, badannya iya. kayak gitu, lebih sana. Nah, kalau duduk yang didudukin, Mm-mm. itu gimana? Oke, kalau duduk yang didudukin, berarti kan sebenarnya si kecil belum menemukan bagian tubuhnya ya. Kenapa kita tuh selalu encourage orang tua untuk aktif dalam arti biarkan si kecil sendiri, jangan dibantu. Kenapa? Kalau didudukkan itu biasanya ya kita belum tahu semaksimal mana si kecil menemukan tubuhnya. Kan yang tahu itu ya si kecil sendiri gitu, anaknya sendiri. Jadi lebih baik biarkan si kecil belajar untuk duduk sendiri, dan itu ada pematangan refleks juga soalnya di sana Tante Mobi. Oh, ada pematangan refleks juga. Nah, misalnya kan bayinya baru bisa tummy time dan berguling, dia belum bisa duduk sendiri. Tapi kan kalau pinjem ya gitu. Iya. Kalau gendong tuh kan bayi zaman sekarang tuh kan nggak mau tidur kan, maunya tuh kalau nggak gini atau dia madep ke depan gini gitu, atau misalnya duduk tapi disenderin ke perut ibunya gitu. Kalau gitu boleh nggak? Itu kan sebenarnya perkaranya digendong ya. Hmm. Nah, kita biasanya ayo melantai lagi gitu. Oke. Kalau misalnya ya tapi kita lagi main nih di luar kayak gitu ya, memposisikannya gimana gitu. Ya kalau mau diposisikan tummy time sebenarnya ya anaknya ditidurkan Gini. di badan kita seperti itu ya. Tapi balik lagi itu kan preferensi orang tua dan kebutuhan saat itu gitu. Ya nggak masalah, tapi saya bilang nggak masalahnya adalah dengan catatan MEMS tetap kejar gitu, harus tetap dikejar loh kebutuhan dari otot-otot di depan dan belakang tubuhnya. Oke, jadi kan banyak kalau orang tua tuh kemarin ngomongnya gini, tapi anakku sukanya didudukin, dia nggak mau tengkurap lagi, nggak mau tummy time lagi. Berarti tuh harus cari tahu kenapa ya dia nggak mau tummy time. Benar. Mungkin ada bagian-bagian tubuh yang dia belum kuat gitu. Yang dia belum nyaman sama tubuhnya sendiri. Oke. Nah, biasanya jadi sebenarnya kita perlu khawatir tuh kalau anak belum bisa duduk sendiri tuh usia berapa ya, Miss?
Oke, kalau untuk duduk sendiri gitu kan banyak nih preferensi untuk bagian sensorik dan motorik. Tetapi kami biasanya ya kalau misalnya sampai usia 8 atau 9 masih belum bisa duduk sendiri, itu ya kita harus waspada. Mulai tanda-tanda Mulai gitu ya? tanda-tanda, benar. Jadi biasanya kalau kita kan kontrol rutin nih ke dokter, biasanya bayi untuk mengecek tumbuh kembangnya dan imunisasi, kita tuh sebaiknya tanya ke dokternya, dok nih anak saya udah usia 8-9 bulan tapi kok dia belum menunjukkan tanda-tanda dia mau duduk sendiri ya. Dan kita juga perlu merefleksikan pada diri sendiri, apakah kita ulang lagi dari bawah, sudah melakukan tummy time yang cukup, dan apakah anak ini udah bisa berguling, dan apakah anak ini diberikan kesempatan untuk yaitu dia melakukan semuanya sendiri secara aktif gitu ya. Benar banget. Kalau sudah duduk biasanya kita ngomongin merangkak. Merangkak ini paling sering disebut. Kenapa sih merangkak ini paling sering disebut? Karena merangkak itu salah satu milestone yang kalau kita ngomongin refleks itu lengkap banget, Tante Mobi. Lengkap banget pematangan atau terintegrasinya refleks itu pertama kali itu di merangkak. Seperti itu. Dan aku kemarin juga sempat baca bahwa itu adalah gerakan pertama bayi yang mengharuskan dia koordinasi kanan dan kiri tubuh secara bersamaan. Benar. Ya, dan aku juga belajar di kelas bahwa itu di otak kita ada yang namanya corpus callosum ya. Corpus callosum itu adalah jembatan antara otak kiri dan otak kanan. Nah, semakin banyak kita menggerakkan bagian tubuh kiri dan kanan bersamaan dengan koordinasinya, itu memperlancar si perpindahan informasi dari otak kiri dan ke otak kanan, jadi bayinya cepet pintar. Bener banget. Nah, gimana nih misalnya kalau ngerangkak ini? Kita mulai dari merangkak rata-rata ya, saya ngomong rata-rata. Rata-rata di usia 8 atau sampai 10 bulanan ya, seperti itu. Nah, untuk merangkak sendiri banyak anak yang sudah merangkak, tapi merangkaknya nggak klasik. Gitu. Jadi yang kami biasa lihat itu adalah merangkak klasik, bukan mem kayak gitu. Dan kami biasanya juga nggak terima nih kalau orang tua cuman ngomong iya udah merangkak klasik. Agak kami bukan defensif ya, tapi kan kami harus lihat lagi. Nah, saya kasih tahu merangkak klasik yang benar gimana Tante Mobi. Oke, boleh, silakan. Nah, kalau merangkak klasik yang benar itu yang tadi Tante Mobi sudah sebutkan dan alasannya juga tepat gitu, tentang tangan kanan dan kaki kiri. Itu kan kanan kiri tubuh tuh, tangan kanan dan kaki kirinya harus bergerak bersamaan. Rata-rata yang curang adalah kejar-kejaran Tante Mobi. Oke, tangan duluan, kakinya belakangan. Iya, benar. Jadi dia 4 kali tuh. 1 2 3 4, 1 2 3 4, bukan 1 2 1 2 kayak gitu. Terus apalagi tangannya itu kecurangan ya, atau kita mau lihat tidak terintegrasinya. Tangannya itu bending. Bengkok, bengkok. Ya, masih bengkok. Ya. Jadi kan harusnya tegak nih. Tegak ya, terus telapaknya ini ngebuka ya dia. Benar, telapaknya harus membuka. Kadang-kadang anak juga curang nih, jadi gini. Jadi ini lantai terus dia jadinya gini. Itu berarti refleksnya belum terintegrasi juga. Kayak gitu. Terus yang kita lihat kan kalau merangkak kepala anak nggak mungkin diem doang ya, nggak mungkin tegang doang. Nah, lihat kanan, kiri, atas, bawah, yang kita biasa lihat adalah ininya, core-nya. Gitu. Biasanya kalau dalam merangkak kan harusnya gini lurus. Nah, kalau anak ada yang gini, nekuk ke atas atau bending ke bawah tulangnya. Nah, itu juga nggak sah ya. Tulang punggungnya ya. Tulang punggungnya, benar. Lalu habis itu panggulnya heboh. Set. Nah, itu panggul heboh gitu, itu juga tidak sah. Panggul heboh itu tidak sah. Harusnya panggulnya bisa dengan optimal fix. Jadi kalau kita lihat dari bawah, dari atas gitu, ngelihat anaknya ya panggulnya fix semuanya dari ujung ini sampai panggul. Ya pasti gerak lah kakinya, kakinya kan gerak, nggak mungkin dia fix banget yang kaku. Iya benar, tapi tidak heboh kanan kiri bener-bener goel-goel gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau bayi baru pertama kali merangkak, pasti kan merangkaknya nggak langsung benar gitu dong. Benar. Berarti dia perlu latihan untuk dia bisa seperti itu. Tujuannya, goalsnya kita sampainya ke gerakannya seperti itu. Nah, sekarang kan banyak banget nih ya, kayak itu tadi faktornya duduk gitu kan. Karena dia udah bisa duduk, dia nggak mau merangkak. Atau misalnya dia mulai berdiri, itu kan jadi nggak mau merangkak lagi. Gimana tuh, Miss? Oke, biasanya terjadi kayak gitu kenapa? Yang kami temukan di lapangan karena ruangannya yang terlalu sempit.
Jadi dia udah ketemu furniture. Ya bukan salah ya anak-anak udah mau merambat, karena memang fase habis merangkak adalah merambat. Berdiri di furniture baru habis itu merambat. Maaf. Nah di situ ya bukan salah anak, karena anak memang dia nggak tahu mana yang benar kan, dia mengeksplor tubuhnya. Tetapi yang bisa kita tambahkan sebenarnya adalah jauhkan furniture itu. Jadi bikin ruangan jadi dia punya gitu. Jadi misalnya ya, dia kalau ditaruhnya di ujung sini, berarti untuk sampai dia bisa menggapai itu dia punya space untuk ke arah situ, baru dia bisa berdiri gitu ya. Jadi space itu untuk anak bisa merangkak lebih puas lagi, seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya anaknya udah terlanjur bisa jalan gimana? Anaknya sudah merambat atau udah mulai berjalan ya, kayak gitu. Sebenarnya banyak sih taktiknya Tante Mobi, karena anak itu kan pasti suka mainan, kayak gitu kan. Bisa kita bikin dari kardus, atau kalau enggak mau bikin terowongan di rumah, terowongan dari manapun ya, atau di bawah meja. Jadi aduh mainannya jatuh, tapi kita sengaja banget di bawah meja, dimana ya mau nggak mau dia harus merangkak, kayak gitu. Atau aku akan sembunyi, terus kita pura-pura aduh susah nih ngambilnya di terowongan, kayak gitu. Jadi dia mau nggak mau seperti superhero menolong kita untuk mengambil benda di terowongan itu. Jadi melakukannya juga harus dengan cara menyenangkan. Mungkin kalau misalnya anaknya nggak mau ya mungkin cuma ditaruh aja gitu. Jadi kan nggak ada stimulasinya, dia kayak nggak ada ngapain ya gue ngerangkak gitu. Tapi kalau misalnya dilakukannya dengan bermain, ayah ibunya atau caregivernya ikut bermain gitu, maka dia juga itu akan menjadi menyenangkan sekali buat dia dan dia mau melakukannya gitu ya Miss ya. Oke, nah kalau merangkak ini red flag-nya gimana Miss? Tanda-tandanya nih kita harus mulai waspada gimana? Merangkak itu kami biasanya bilangnya sampai 14 bulan ya, kayak gitu. Kalau itu di WHO juga ada gitu ya, sampai 14 bulan kalau tidak merangkak gitu ya. Dalam artian juga tidak ada perkembangan lain seperti merambat dan berjalan juga kayak gitu. Jadi anaknya cuma duduk atau tidak sampai merangkak klasik. Ada juga anak yang cuma berguling-guling aja berjalannya, itu harus sangat hati-hati sekali. Oke, nah kalau hati-hatinya itu jadi gimana ya, kita ulangin lagi kan, benar-benar dari tummy time lagi, diulang lagi, terus menunggu dia sampai duduk dan habis itu dia bisa merangkak sendiri gitu ya. Benar, apalagi kalau udah nyampe red flag, kalau saran saya lebih baik datang ke profesional ahli. Nah jadi kalau misalnya anak yang skip merangkak itu gimana Miss? Oke, sebenarnya kan itu juga menjadi problema yang dilematik ya, seperti itu. Kalau kami itu kan melihat dari perkembangan refleks itu sendiri gitu ya Tante Mobi. Jadi terserah orang tua, kembali lagi kepada orang tua. Apa yang menurut orang tua paling baik ya silahkan dilakukan. Tapi kalau dari Fiji menyarankan untuk tetap merangkak. Kalau ke skip gitu, bisa nggak dikejar kayak tadi? Ya, pasti bisa dikejar. Nah, kalau menurut Tante Mobi, karena merangkak itu banyak banget manfaatnya gitu ya. Jadi, walaupun anak sudah besar, anak aja udah berapa ya? Udah 6 tahun, itu dia masih kita stimulasi supaya dia masih mau merangkak ya gitu. Karena manfaatnya tuh sangat besar banget. Jadi, walaupun udah gede ya nggak apa-apa, lakuin lagi aja karena manfaatnya sangat besar dan itu sangat simpel untuk dilakukan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap perkembangan berikutnya yaitu berdiri. Iya, berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu gimana misalnya? Oke, sebenarnya berdirinya dari furniture dulu kayak gitu ya. Ketemu benda berdiri, ketemu benda berdiri seperti itu. Nah, berdiri baru dia merambat. Jadi sebenarnya perkembangannya berdiri merambat, berdiri dengan bantuan, dengan assistance dulu. Kayak gitu berdiri, habis itu merambat kayak gitu. Nah, itu yang tadi ya kalau merangkak 8 sampai 10, ini yang 10 12 gitu 10 ya. 10 sampai 12 bulan. Ke sana dikejarnya. Nah, itu apa namanya kemampuan berdiri dan kemampuan merambatnya ya tadi yang kita sudah sampaikan, kalau ada furniture dia akan sendiri. Jadi semuanya harus aktif sih Tante Mobi, harus dia yang menemukan. Karena kalau tadi kita sudah bilang merangkak itu kan berarti sampai lutut. Kalau tadi kan berguling udah sampai panggul, makanya dia bisa duduk tuh. Setelah duduk dia merangkak, ketemu tuh lutut. Nah,
kalau dia berdiri dari furniture dia udah mulai menemukan, oh ini kaki saya, oh kaki saya bisa digunakan ngapain ya gitu. Iya. Nah, si bagian berdiri dan merambat ini biasanya orang tua itu kan ininya tuh pengennya titah. Nah, titah tuh banyak banget, apalagi ya zaman dulu aku juga masih titah sih gitu, karena memang itu yang ada di masyarakat itu kan titah itu sangat umum. Nah, gimana tuh titah, Mas? Oke, ya itu semua terjadi kan karena ketidaktahuan, balik lagi ya. Nah kalau kami selalu bilang bahwa kayak tadi, asiknya si kecil ada si kecil sedang, oh ini kaki aku bisa aku gerakan gitu. Dengan keseimbangannya dia, dengan mengontrol tubuhnya dia. Bedanya dengan titah, kadang si kecil bukan mengontrol tubuhnya, tapi ada bantuan. Kayak gelantungan gitu ya dia. Benar, jadi dia tidak benar-benar mengontrol tubuhnya dan mengenali tubuhnya. Makanya kami selalu katakan, jangan dititah dan jangan dibantu. Alangkah lebih baiknya kita sebagai orang tua itu memfasilitasi, biarkan si kecil secara aktif yang menemukan tubuhnya. Nah, kemarin aku dapat pertanyaan tuh di bagian itu. Jadi kalau nggak dititah, cara belajar jalannya gimana dong gitu? Oke, nah itu kan sebenarnya gini, kalau bagian tubuh kan tadi udah mulai ketemu nih, oh bagian kaki, terus dia akan merambat kenapa? Karena dia mau menemukan kaki kananku, kaki kiriku, kaki kananku, kaki kiriku, kaki kananku, kaki kiri, itu merambat kayak gitu. Nanti lambat laun merambat ini kan memang bisa fasilitasi dengan rambatannya semakin berjarak seperti itu. Jadi dia mulai bisa mengontrol tubuhnya. Jadi antar barang atau misalnya dari meja, dia lagi di meja, kita duduk di sini ke arah ibunya gitu, kita manggil boleh? Boleh. Kayak gitu. Karena habis merambat itu adalah standing alone gitu, atau berdiri sendiri. Itu kan kalau udah berdiri sendiri ya dia sudah sangat mengontrol tubuhnya dari posisi duduk sampai berdiri. Berarti keseimbangan pun dia sudah mulai bisa mengontrol tubuhnya. Nah disitulah baru kita bisa memancing si kecil untuk jalan ke kita. Kalau berdiri dan merambat ini biasanya di usia berapa misalnya anak-anak itu bisanya? Oke, tadi rata-rata saya sampaikan 8 sampai 10 bulan kalau yang untuk berdiri di furniture sama berjalan. Kayak gitu. Dan terus kita harus mulai was-was nih kalau umur berapa anak ini belum bisa berdiri? Was-wasnya di usia 15 bulanan. 15 bulan. Pepet-pepet sih sama berjalan di 18 bulan. Merambat dulu, berdiri sendiri, baru berjalan. Benar. Oke, nah berjalan ini gimana? Kalau tadi kan kita udah tunggu gimana ya cara menguatkan si kecil gitu biar bisa berjalan ke kita dari merambat. Tentu standing alone dulu, pastikan si kecil sudah bisa standing alone dulu. Baru setelah itu pastikan itu bukan berarti harus optimal dulu ya gitu, tapi ada sudah mulai melatih dirinya. Baru habis itu berjalan ya kalau ketika dia sudah bisa standing alone, dia tinggal mulai menggerakkan tubuhnya. Rata-rata balik lagi ya, rata-rata di usia 12 bulan seperti itu tadi, tapi balik lagi tadi saya bilang red flag-nya itu ada yang mengatakan sampai 18 bulan. Kalau berjalan ini harus di landasan keras juga nggak sama kayak seperti tummy time itu? Karena kan dulu tuh kalau waktu anak-anak kecil aku perhatiin anak-anakku itu bisa jalan itu selalu kalau di atas karpet atau di atas itu loh karpet ABC tuh. Kalau di lantai tuh mereka kayak takut gitu. Nah sebenarnya itu boleh nggak sih? Oke, sebenarnya dari yang semua kita sudah sampaikan tadi, baik tummy time, berguling, semuanya itu harus di landasan keras. Itu yang akan membantu si kecil mengenali otot dan tubuhnya. Oh ya, baru tahu gitu. Ya banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Jadi dari tadi perkembangan bayi itu dimulai dari sejak lahir sudah bisa tummy time. Dari tummy time dia bisa berguling ke belakang, terus berguling ke depan. Abis itu dia bisa menarik badannya dan duduk. Setelah bisa duduk, dia bisa merangkak. Habis merangkak, dia mulai bisa ngambil, berdiri. Habis berdiri, terus dia mulai merambat. Dari merambat, dia bisa berdiri sendiri. Terus akhirnya dia bisa jalan nih. Pasti senang banget ya, Miss ya. Kan gitu, kayak akhirnya bisa jalan. Bisa jalan tuh kayak milestones yang paling ditunggu-tunggu gitu kan biasanya. Bisa jalan dan kata pertama, itu biasanya kayak paling anakku udah bisa jalan tuh kayak happy banget gitu biasanya ibu-ibu. Oke, terakhir nih Miss Hana, ada tips nggak untuk para ibu atau bapak yang nonton ini? Oke, tipsnya sebenarnya sebagai parents gitu, itu
membiarkan gitu ya, memfasilitasinya dengan membiarkan si kecil mengeksplor secara aktif seperti itu. Saya tahu keresahan apalagi kalau anak pertama kan biasanya gitu ya, bener gak, yakin gak ya, kayak gitu. Gak usah khawatir, gak usah takut, apalagi kalau moms and dad di sini sudah membekali ilmunya, membekali diri dengan ilmu seperti itu. Kita coba-coba gitu, tapi bukan coba-coba dalam arti ya udah deh di kasur dikit gitu, karena kan tadi di landasan keras itu banyak pilihan kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya ragu nih taruh di lantai yang pakai kain, ya taruh di dada ibu kayak gitu. Intinya tolong berikan fasilitas yang sebesar-besarnya, mengeksplor seluas-luasnya dan melantai. Nah, jadi kita harus berikan kesempatan kepada anak untuk explore, untuk dia bermain gitu. Kalau kita terus-terusan gendong, kita terus-terusan dudukin di kursi, atau kita terus-terusan taruh di ayunan bayi, mereka nggak punya kesempatan buat explore. Atau kita bawa jalan-jalan terus di stroller, kapan belajarnya? Jadi nggak bisa-bisa. Jadi kalau mau cepat bisa, berikan kesempatan kepada bayinya. Oke, sampai ketemu di YouTube Tante Mobi berikutnya. Jangan lupa di like dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga follow IG Fiji Clinic, dan ada YouTube-nya Ya, Fiji Clinic juga ya. Oke, sampai ketemu lagi di YouTube Tante Mobi berikutnya. Dah.